Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan usai melihat anak kesayangannya ketika ia masih melatih Timnas Indonesia tidak dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, seperti yang sudah diketahui, jika pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil sebanyak 28 pemain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4. Akan tetapi, dari 28 pemain yang dipanggil, ada beberapa nama langganan timnas yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan dari beberapa nama tersebut, ada pemain yang menjadi anak kesayangan Shin Tae-yong ketika masih menjadi pelatih timnas Indonesia lalu. Ya, beberapa nama tersebut ialah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan anak kesayangan Shin Tae-yong, yakni Marcelino Ferdinand. Ini adalah kali pertama Marcelino Ferdinand tidak dipanggil ke skuad timnas setelah beberapa dekade selalu menjadi langganan di tim nasional Indonesia. Karena hal tersebut, Shin Tae-yong akhirnya ikut memberikan suaranya seusai melihat komposisi pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk kualifikasi Pildun Round 4 tersebut. Bahkan, Shin Tae-yong memberikan komentar yang cukup mengejutkan usai melihat Marcelino Ferdinand tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert ke dalam skuad Garuda. Lalu, apakah yang dikatakan Shin Tae-yong? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. 팬들 조금만 기다려주시고 또 저 신tem을 믿고 우리 응원을 해주시면 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Timnas Indonesia resmi merilis skuad untuk melakoni pertandingan Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, lalu 4 hari berselang berjumpa Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi. Dilansir dari laman resmi Timnas Indonesia, sebanyak 28 pemain dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda yang tengah berupaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di sektor penyerang Coach Patrick memanggil Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana, Yakob Sayuri, Ole Romeni, Mauro Zielstra, dan Ramadan Sananta. Kemudian, sektor gelandang Timnas Indonesia akan diisi oleh Tom Hey, Nathan Jo Aon, Joey Pelupesi, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra. Lalu, pada sisi pemain yang memperkuat sektor sayap, terdapat nama Sandy Walsh, Calvin Verdong, Dean James, Yanse Sayuri, Eliano Reinders, serta Shane Patinama. Selanjutnya pada lini pertahanan, Timnas Indonesia akan diperkuat oleh Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Lalu pada posisi penjaga gawang, pelatih Patrick Kluivert memanggil 3 nama, yakni Marten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Dari 28 nama yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert tersebut, ada 7 nama yang justru dicoret meski sebelumnya kerap menjadi bagian skuad Garuda. Dari 7 nama yang tidak dipanggil, nama yang paling mengejutkan adalah Marcelino Ferdinand. Ya, gelandang muda Atlas Trencin. Itu selalu jadi langganan timnas sejak era Shin Tae-yong hingga FIFA Matchday September lalu. Namun, kali ini ia tidak masuk daftar karena kondisi fisiknya belum ideal. Marcelino baru pindah dari Oxford United ke Slovakia, tetapi belum sempat tampil reguler bersama klub barunya. Selain Marcelino, 2 pemain naturalisasi asal Belanda, Maes Hilgers dan Ivar Jenner, juga tidak dipanggil. Maes Hilgers tengah menghadapi situasi pelik di FC Twente, di mana ia tak kunjung mendapat menit bermain. Bahkan, masalah kontraknya sampai membuat asosiasi pemain sepak bola Belanda turun tangan memberi dukungan. Sementara Ivar Jenner baru pulih dari cedera dan masih minim menit bermain bersama Jong Utrecht. Di lini depan, Rafael Struijk dan Adrian Wibowo juga harus tersingkir. Struijk masih kesulitan menemukan performa terbaik bersama Dewa United, sementara Adrian yang sempat debut kontra Lebanon pada 8 September lalu harus memberi jalan kepada penyerang lain. 2 nama lain yang juga tidak masuk daftar adalah Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam.
Meski berkarir di Liga Thailand, keduanya dianggap belum cukup konsisten untuk tampil di level tinggi melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Asnawi bisa dikatakan sebagai anak kesayangan Shin Tae-yong, mengingat ia pernah dibawa ke Korea Selatan untuk berkarir di Ansan Greeners. Pemain jebolan PSM itu mencatatkan total 48 caps, termasuk pada turnamen terakhir Shin, ASEAN Cup 2024. Adapun Pratama Arhan merupakan pemain yang ditemukan STY dalam skuad timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2021. Arhan juga pernah berkarir di negara asal Shin Tae-yong dan kini menorehkan 50 caps timnas senior, seluruhnya pada era pelatih yang kini melatih Ulsan. Baik Asnawi maupun Arhan belum pernah menambah caps sejak Indonesia ditangani Kluivert. Absennya 7 pemain ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert. Apalagi Indonesia akan menghadapi 2 lawan kuat di grup B. Seperti yang saya katakan, saya pikir kita di jalan benar. Tapi kita harus berhati-hati karena pertandingan berikutnya akan lebih menantang menurut saya, kata Coach Patrick usai perilisan 28 pemain tersebut. Dan ternyata pemanggilan 28 pemain skuad Garuda untuk kualifikasi Pildun Round 4 mendapat sorotan dari mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong. Bahkan bukan hanya itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga menanggapi tidak dipanggilnya beberapa pemain yang menjadi anak kesayangannya kala masih melatih timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, Asnawi, dan yang paling menjadi pemain kesayangan, Marcelino Ferdinand. Akan tetapi, Shin Tae-yong juga tidak menyalahkan keputusan dari Patrick Kluivert karena setiap pelatih memiliki strategi berbeda dan memiliki hak untuk memilih pemain yang ia sukai. Ya, saya sudah melihat pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Irak. Jujur, saya sedikit terkejut karena ada beberapa pemain yang menurut saya bagus, tapi justru tidak dipanggil. Sebut saja Arhan, Asnawi, dan Marcelino. Saya juga sangat terkejut karena Marcelino tidak dipanggil, padahal dia adalah pemain yang bisa menjadi pembeda. Tapi kembali lagi, semua pelatih mempunyai cara melatih yang berbeda-beda dan setiap pelatih memiliki hak untuk memilih pemain yang dia sukai. Tapi siapapun pemainnya, semoga semua bisa memberikan yang terbaik dan semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong sembari mendoakan timnas Indonesia. Wah, ternyata Coach Shin masih terus memperhatikan timnas kita ya guys, meskipun dia sudah dipecat. Terlepas dari itu, ada satu pemain naturalisasi baru yang kini kembali dipanggil ke dalam skuad Garuda. Siapakah pemain tersebut? Ya, dia adalah Mauro Zylstra. Ya, pemain berposisi penyerang itu kembali dipanggil timnas Indonesia untuk masuk ke skuad timnas Indonesia untuk ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zylstra yang awalnya diproyeksikan untuk timnas U23 Indonesia bisa jadi alternatif atau bahkan kompetitor bagus untuk Ole Romeni di pos ujung tombak. Karena Ole sendiri masih dalam pemulihan cedera dan dia masih belum bisa dipastikan untuk turun langsung membela timnas Garuda di lini serang nanti. Dengan kembalinya dipanggil ke skuad timnas Indonesia, Mauro pun sangat antusias dan ia pun menulis kata-kata membakar di Instagram resminya. Sampai jumpa di bulan Oktober, tulis Mauro Zylstra di Instagram Story tak lama setelah PSSI mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita doakan semoga timnas kita bisa mencetak sejarah besar dengan lolos ke ajang yang sudah diimpi-impikan ya guys.